Jadi kadang kita harus jadi orang munafik. Ini bahasa kontroversial ya. Kadang kita harus menjadi orang munafik. Harus. Kenapa? Saat ada fenomena yang bertolak belakang dengan hati yang mengajak kepada keburukan. Okay. Melengos buatan ngereken. Dan saya merasa sekali dia nggak suka dengan pulau. Sering pulau berani, bahkan saya berangkat dia. Nggih. Itu sangat ampuh untuk menjaga rasa kita sendiri. Salah satunya memang seperti itu, dan itu sangat efektif. Dan selain cara seperti itu, selain cara kita tetap mendekat untuk menjaga hati kita, biar hati kita tidak larut kepada rasa kecewa ketika diplengosi tadi. Oh, diplengosi ini. Melengosi bahasa Indonesia ini apa? Di cuek niku gak sekedar cuek meneng, melengosi. Pokoknya diplengosi, dipalingkan mukanya. Kita dipalingi muka. Angel. Ya, pada saat kita diplengosi dan cara efektif yang paling bagus cara kita adalah kita yang mendekat untuk menjaga hati kita. Kita yang memberi, kita yang tersenyum. Dia tetap seperti itu. Kalau memang dia betul-betul tidak suka, dia yang akan kebingungan, kelimpungan. Dan ini sebenarnya cara yang paling positif. Ada tambahan cara adalah kita mendoakan. Karena itu di silat nas JRA kemarin diijazahkan, dan ini saya sudah sekali dua kali mencoba, ternyata luar biasa. Dongonipun Allahumma sakhir aduwi kama sakharta fir'auna li Musa walayin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihi salam. Nah, mungkin di-share teng grup malih. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tapi itu memang dungane bahasa Arab, cara Jawine ya Allah, tundukkan musuh saya sebagaimana engkau menundukkan Fir'aun pada Nabi Musa, dan lembutkan lemaskan hatinya sebagaimana engkau melemaskan besi pada Nabi Dawud alaihi salam. Niku sering diwaca, sering diwaos. Nunung sudah pernah merasakan juga. Saya sekali dua kali sudah merasakan. Dan iki mergi kula nate angsal menika kula ijazahaken dhateng panjenengan. Nah niki mungkin ditulis teng grup insyaallah. Salah satu cara ya doa seperti itu. Jadi dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah juga gitu. Ketika Rasulullah semakin dihina, beliau malah semakin mendekat. Kan ngaten niku. Tapi nggih niku makan hati memang. Loro hati tenan. Nggih terok-terok Mbak Nunung mawon lho. Mulai hari ini saya menjadi orang yang bahagia. Saya maafkan semuanya. Melengos-melengoso. Celatu ndak lemu. Nah itu memang betul. Sebenarnya cara yang dari orang tua kita, dari guru-guru kita juga seperti itu. Kang nate kula guyonaken dilokne kancane. Kang ning pondok mangan ae. Ngenyek no turu barang e. Itu kan sama toh sebenarnya polanya. Hanya bahasanya yang berbeda. Dilokne. Awakmu gendeng to. Lagi ngerti to nek aku gendeng. Awet dhisik wae edan. Nah, wales saja menghadapi dunia ini. Santai saja menghadapi dunia ini. Seperti apapun dia diguyu dengan cara tertawa. Semakin pandai kita tertawa menghadapi masalah, akan semakin terbiasa kita menjadi orang dewasa.
Niki muga-muga saged berawal dari tidak membiasakan atau menjaga mata kita dari memandang aib orang lain. Kenapa? Karena dari mata turun ke mulut riyen. Wong nyawang terus ngerasani kok. Biasa mata langsung ke hati ya. Sebenarnya hati dulu baru ke mata. Tapi oh. Oh, tapi wong bareng kok biasane. Nyawang walah kok ya ngono. Niki adab mata. Cukup. Selesai adab mata, dilanjutkan ke adab telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul udhuni. Utawi iki iku tata kramane kuping. Wa amal udhunu anapun utawi kuping fahfadha mongko jaga sira saking kuping, jaga sira ing kuping an antus ghia saking yen to nengklengake sira, makna kuna nengklengake. Nengklengake niku memperhatikan, mendengarkan tapi dengan penuh perhatian. Niku nengklengake. Biha kelawan nganggo kuping ilal bid'ati maring perkara bid'ah. Ilal bid'ati maring perkara bid'ah. Jangan dari telinga kita, maka yang penting kita jaga pertama kali menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Ini kadang kata bid'ah ini kadang oleh sebagian muslim di zaman sekarang ini diambil makna yang sifatnya generalistik. Makna yang sifatnya umum. Sering kita bahas bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah ada atau tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dicontohkan di zaman Rasulullah, itu disebut bid'ah. Kan ngeten ta nggih? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada atau tidak dicontohkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu disebut bid'ah. Tapi itu makna bid'ah secara lughawi, secara umum. Makna bid'ah secara umum seperti itu. Dan belakangan ini salah satu yang menjadi permasalahan di dunia Islam adalah manakala sebagian kelompok dalam Islam semua mengambil makna bid'ah pada makna bid'ah secara umum ini saja. Sehingga dikatakan sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah kok sedikit. Doa kunut bid'ah. Zikir setelah tasbih, setelah sholat zikir bersama-sama bid'ah. Imsak bid'ah. Nggih ngoten niku ta. Nah, itu bid'ah secara umum. Kenapa? Karena ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ala madzhabil arba'ah yang mengikuti 4 mazhab ternyata masih menjabarkan bid'ah itu tidak sebegitunya. Bid'ah itu masih terbagi-bagi. Ada yang menyatakan bid'ah itu ada yang baik, ada yang menyatakan bid'ah itu ada yang buruk. Tidak lepas dari Imam Syafi'i, tidak lewat Imam Hanafi, termasuk Imam Ghazali juga mengklasifikasikan bid'ah kepada yang baik dan buruk. Bahkan Imam bin Abdissalam tegas-tegas menyatakan bid'ah itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Ulama-ulama mengklasifikasikan ke situ. Bid'ah yang haram jelas, misalnya sholat duhur 5 rakaat. Nah itu jelas haram. Bid'ah yang mubah, ya sesuatu yang mubah. Dahar ngagem sendok. Zaman Kanjeng Nabi mboten usum. Niku mubah. Bid'ah yang makruh, ya yang berkaitan dengan yang makruh. Umpami masjid diparingi tulisan-tulisan
Hiasan-hiasan sing apik ngoten niku bid'ah ingkang makruh ngoten niku punan. Kenapa? Mengganggu orang yang sholat. Kemudian bid'ah yang sunnah ya sunnah. Napa niku? Pengembangan ilmu-ilmu itu bid'ah yang sunnah. Ingkang sifatipun wajib nggih wajib. Contohnya pembukuan Al-Qur'an. Niku wajib niku. Kenapa? Kalau tidak dibukukan Al-Qur'an, orang tidak akan bisa membaca Al-Qur'an. Toh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Zaid bin Thabit juga menganggap awalnya menganggap pembukaan Al-Qur'an itu bid'ah. Tapi akhirnya tetap dilakukan. Sampun nate mireng to critanipun. Wekdal zaman sahabat Abu Bakar dados khalifah, Kanjeng Nabi sampun sedo. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, saat itu terjadi perang dengan seseorang yang mengaku nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab, yang dibantu dengan As-Sajjah atau As-Sijjah, cewek yang mengaku nabi, tapi dari agama Nasrani dia mengaku nabi, kemudian menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Ketika perang di perang Yamamah itu yang hafal Quran 70 orang meninggal dunia. Sahabat yang hafal Quran 7 dosa sing sedo. Nah, terus Sayyidina Umar gadah inisiatif, ini kalau tidak dibukukan Al-Quran, tidak ditulis dalam satu buku, di mana pada masa itu masih lembaran-lembaran, sebagian sahabat mempunyai tulisan sendiri, sebagian sahabat mempunyai tulisan sendiri, tulisan Quran sahabat satu dengan sahabat yang lain berbeda-beda. Quran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud itu lebih tebal, hampir 3 kali lipat dari Quran yang sekarang. Kenapa? Ada doa-doa yang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dimasukkan di mushaf atau buku Quran beliau. Karena seperti itu, kemudian Sayyidina Umar matur teng Sayyidina Abu Bakar, niki saene dibukokne mawon Quran niki. Nek mboten dibukokne, mengke mboten saged maca Quran kok tiang-tiangan sak teruse. Tapi jawabun Sayyidina Abu Bakar, saya tidak berani melakukan apa yang tidak pernah diperintahkan dan dilakukan oleh Rasulullah. Berarti itu menganggap sebuah bid'ah. Tapi akhirnya didesak oleh Sayyidina Umar tetap membukukan. Beliau berdua menuju ke Sayyidina Zaid bin Thabit. Ditanyakan, mengajak, memerintahkan Sayyidina Zaid bin Thabit. Gek nembe mireng namine niki gekan. Sampun nate mireng nami Zaid bin Thabit sak derenge. Sebagian nembe mireng. Ini beliau ini sahabat Rasulullah yang sangat besar jasanya bagi orang Islam. Kenapa? Karena beliau ini pemimpin pembukuan Al-Qur'an pertama kali. Sing mimpin nulis membukukan Al-Qur'an niku sahabat Zaid bin Thabit. Umpami mboten dipimpin sahabat Zaid bin Thabit, kira-kira awake dhewe mboten saged maca Qur'an. Jadi ini penting kita kenali nama ini. Nah, ketika ketemu sahabat Zaid bin Thabit, jawaban sahabat Zaid bin Thabit ketika diperintahkan, nggih sami kalau Sayyidina Abu Bakar. Kula mboten wantun nglakoni napa sing mboten diperintah Kanjeng Nabi. Saya tidak berani. Berarti juga menganggap sebuah bid'ah juga. Tapi tetap berlaku. Maka oleh ulama ini disebut wajib. Harus dibukukan. Kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih? Karena beliau sekretaris Rasulullah pertama, penulis wahyu. Salah satu dari penulis wahyu. Yang kedua, beliau yang menjadi saksi ketika Rasulullah setoran di Ramadan terakhir kepada malaikat Jibril. Jadi saksi ketika Ramadan terakhir sebelum Rasulullah direngkuh oleh Allah keharibaannya, yang waktu Ramadan terakhir biasanya di setiap bulan Ramadan Rasulullah setoran 1 bulan 1 khataman, tapi di Ramadan terakhir Rasulullah 1 bulan Ramadan 2 khataman. Yang menjadi saksi adalah sahabat Zaid bin Thabit. Dan dengan begitu beliau begitu tahu persis urutan Quran. Urutan dari alif lam mim sampai terakhir itu beliau tahu persis. Kenapa? Karena urutan Quran ini tauqifi, ditentukan oleh malaikat Jibril, bukan ke ijtihad Rasulullah mutlak. Jadi Rasulullah setoran, dipindah, ki geser ini, itu
yang mengatur adalah malaikat Jibril ketika setoran, salah satunya ketika setoran di setiap bulan Ramadan. Nah niki saksi ini pun sahabat Zaid bin Sabit, karena itu urutan seperti ini yang sampai sekarang ini termasuk hasil ijtihad, hasil yang dari persaksian sahabat Zaid bin Sabit, dan tidak ada para sahabat yang protes sedikit pun dari urutan itu. Artinya insya Allah urutan Al-Quran seperti ini yang sudah benar-benar dari Rasulullah insya Allah. Nah itu bid'ah. Nah ketika ada bid'ah macam-macam tadi, ketika kita menggunakan telinga kita untuk ke wilayah bid'ah yang muharramah, yang haram, itu hukumnya haram. Ketika yang makruh itu hukumnya makruh. Contohnya nopo? Umpamane wonten pengajian-pengajian yang membahas tentang hal-hal yang tidak ada di ulama-ulama sebelumnya. Tidak sesuai dengan keterangan ulama-ulama sebelumnya dan kita ikut mendengarkan, maka itu kita masuk ke wilayah bid'ah tadi. Wis aja dirungokni. Nyuwun ngapunten mawon nggih ini. Ini bukan berarti saya mendiskreditkan. Di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Yai Hasyim Asy'ari, Hadratus Yai Hasyim Asy'ari itu ada yang perlu diwaspadai. Kelompok-kelompok yang perlu diwaspadai. Yai Hasyim Asy'ari menyebutkan seperti itu. 3 kelompok yang perlu diwaspadai itu Syiah. Kedua Batiniyah, mereka yang meskipun Syiah ini, Batiniyah ini masuk dalam wilayah Syiah, tapi disebut oleh Imam Yai Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, Yai Hasyim Asy'ari secara tegas menyebutkan hati-hati dengan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahhab dan Rasyid Ridho. Ini Yai Hasyim Asy'ari menyebut secara jelas namanya. Kasusnya itu sekarang itu fenomena sekarang kan banyak bermunculan pengajian, tapi menghadirkan Ustadz bukan praktisi yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya saya sebut nama Zaidul Akbar, Aisyah Dahlan. ya. Mereka membicarakan tentang kondisi misalnya psikologis seorang wanita, terus kesehatan, tapi memang korelasinya ada dengan ilmu Agama. kesehatan, Ya. ilmu kesehatan bukan agama. Terus dihubungkan dengan agama. Maksudnya itu masuk bagian bid'ah yang harus dijauhi atau praktisi-praktisi kesehatan yang memberikan kajian-kajian materi kesehatan yang berkaitan, materi-materi yang berkaitan dengan kesehatan kemudian dikaitkan dengan agama, itu apa termasuk dijauhi apa tidak? Saya mengacu pada Imam Syafi'i memberikan sebuah komentar al-ilmu ilmani. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada 2 ilmu. Pertama ilmu tib, kedua ilmu fikih. Ini Imam Syafi'i. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan tapi saya belum ketemu di mana keterangannya. Imam Syafi'i ini juga tabib, ahli kesehatan. Sehingga ada istilah ini, ilmu itu ada 2 kata Imam Syafi'i. Yang taklimul muta'alim, ilmu tib wal fiqhi. Artinya sebenarnya ilmu tib ini senyampang memang tidak bertolak belakang dengan syariat dan akidah, maka tidak masalah. Tidak masalah. terus pernah satu ketika saya hadir di sebuah kajian, bukan kajian aswaja, terus terang bukan kajian aswaja. Namun di situ dihadirkan dokter ginekolog, dokter ahli kandungan, dan program pemerintah ketika itu kan gencar-gencarnya keluarga berencana. Namun di sini ternyata mematahkan program pemerintah. Terus ngoten itu menyikapinya bagaimana? Kajian yang bukan kajian aswaja. Kemudian kita di situ ada program pemerintah untuk KB, ternyata malah menolak program pemerintah ajarannya. Oke, dengan kemasannya bagus. Tapi ternyata malah mementahkan teori KB.
Ya, itu bagaimana? Itu memang cara menyikapinya pertama, kalau memang dia bukan aswaja, kita harus waspada. Hanya waspada saja, bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Karena kadang dari simpati dan cara mereka memberikan kajian-kajian itu sedikit demi sedikit akan berbelok menjauh dari pola keaswajaannya. Ini yang harus kita waspadai. Kalau memang ajarannya sudah mulai mengarah ke menyerang atau berbelok dari keaswajaan, maka ya kita abaikan yang itu. Kita ambil yang positif yang sesuai dengan ilmu tipnya saja. Kedua, kalau bertolak belakang dengan pemerintah bagaimana? Selama memang yang bertolak belakang dengan alur pemerintah itu bukan hal yang maksiat, maka tidak apa-apa kita ikuti. Hanya saja kita dosa dalam kacamata pemerintah, bukan dalam kacamata Tuhan. Oh, enggak manut pemerintah kan dosa dalam kacamata pemerintah. Umpami mboten KB ya, kula dhewe kena niki. Kuyune malah enggak, malah gangcal, wis kawan. 8. Itu GKB, keluarga besar. Nah, itu sebenarnya hanya dosa dalam perspektif pemerintah, tidak dosa dalam perspektif agama. Artinya, ya kalau bisa mengikuti pemerintah dan mengikuti agama bagus. Tapi selama yang kita bertolak belakang dengan pemerintah dan tidak menerjang batasan syariat, tidak dosa dalam perspektif agama kita. Hanya saja tidak baik dalam kacamata pemerintah. Nyamung ngeten mawon. Jadi cukup ya. Termasuk saya hanya menegaskan kepada kawan-kawan keluarga besar dari Ahlussunnah wal Jamaah, terutama maaf dari kalangan NU, ya Hasyim Asy'ari sendiri di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya juga mengingatkan, hanya waspada, bukan berarti melarang. Hanya waspada, hati-hati dengan kebid'ahan dari Muhammad bin Abdul Wahab dan termasuk Rasyid Ridho. Kalau Rasyid Ridho itu sekarang mengarah ke mungkin kalau buseke, kalau sebut saiki gak muga-muga mungkin kelingan kalau buseke. Mengarah ke Ikhwanul Muslimin. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu mengarah ke wilayah Salafi Wahabi sekarang ini. Itu ya Hasyim Asy'ari sudah mewaspadai. Ikhwanul Muslimin tidak apa-apa. Tidak, karena Ikhwanul Muslimin di Indonesia tidak ada. Kalau di Mesir, maaf, Ikhwanul Muslimin di Mesir, ulama-ulama Al-Azhar menganggap Ikhwanul Muslimin itu dolal, sesat. Kenapa? Karena memberontak. Dulu Ikhwanul Muslimin sempat mengadakan pemberontakan di Mesir. Di Indonesia Ikhwanul Muslimin hanya ganti baju, namanya tidak saya sebutkan. Buat masalah nek HTI kula wani nyebut karena memang sudah dianggap organisasi yang izinnya sudah dicabut. Bukan dilarang tapi izinnya sudah dicabut, artinya sudah tidak sah. Saya berani menyebut HTI enggak mboten napa-napa. Tapi kalau yang sing wau kula mboten nonton nyebut. Timbang bermasalah. Niki yang harus kita waspadai. Artinya kajian-kajian mereka mendengarkan ke hal yang bid'ah, kajian mereka itu kita harus waspadai. Kajian-kajian Salafi Wahabi tidak semuanya salah. Oke, tidak semuanya salah. Tapi ya Hasyim Asy'ari sudah mengingatkan, hati-hati dengan kebid'ahan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang disebutkan oleh Yai Hasyim Asy'ari. Namung niku mawon rumiyin awil ghibati, karena ini pembahasannya panjang kali lebar alias luas, maka dilanjut besok malih. Mboten wonten pertanyaan nggih, mboten wonten. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.